Yang di sini, Mas, kayak namanya Mas apa? Hah? Mas Tirta. Mas siapa? Dwi ya, Mas Dwi. Belakangnya, Mas Ivan. Ivan ini. Oh iya. Baru masuk ya Mas? Apa minggu lalu udah masuk? Oh Jumat. Oh, malah Jumat ya. Jumat ya. Hai sih rasa. Mas. Kayak juga rasa. Mbaknya? Mbak oh ya Mbak Citri. Oke. Mas namanya Mas siapa? Oh ya Mas Wilis. Kan ya malah kan ngomong kan darani cemburu sosial loh. Nah, Saiko ya oke. Ya, sudah presensi semua saya rasa teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi presensinya. Eh, kalau yang di ruangan ini sudah presensi terus boleh pulang ya. Enak banget. Kan yang di online juga gitu ya. Kuliahnya juga sambil dari rumah, otomatis dia pulang ya. Udah tinggal tidur ya. Wah ini data dari teman-teman yang di sini loh ya. Siapa yang biasanya kuliah sambil tidur? Oh, terus tidur. Tapi bukan mata kuliah saya toh. Bukan itu. Enggak apa-apa. Bukan mata kuliah saya. Iya, iya, iya. Aduh. Ada ya sekarang kuliah sambil ketiduran. Kalau zaman saya dulu nggak ada ya. Kuliah di kampus, di kelas ya. Kalau takut ya seneng tengah ini. Sekarang ya. Oke, kemarin sudah sampai mana teman-teman? Oke, mikrokontroler Arduino ya. Iya. Hmm. Memang terkadang seperti itu, Mas. Teman itu ya kayak gitu ya. Yang benar teman ya kayak gitu, Mas. Tuh ngiket. Oke, nggak apa-apa, bercanda nanti. Nanti kapan-kapan dibalas ya, Mas. Oke, kemarin sudah sampai sini berarti ya. Sudah, ini tak cuci ini lah kelamaan. Sudah sini-sini sudah. Yang di room, halo. Sudah sampai sini belum? Sudah ya. Udah. Berarti kemarin mungkin Mas Wilis lagi pas ngantuk gitu ya. Sampai sini udah belum? Ini udah belum? Wih, ada yang udah, ada yang belum. Oke lah, kita mulai dari sini lah kalau gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, ini jenis-jenisnya ada 24 ya, 23 ini teman-teman dari jenisnya Arduino banyak sekali. Ini keluarganya jenis keluarga Arduino ya, mikrokontrolernya. Dan ini kalau kita bahas sampai dengan akhir sesi perkuliahan kita 14 pertemuan ya cuman bahas ini gitu ya. Tapi nanti kita cuman kenalan dengan beberapa saja terkait dari apa namanya mikrokontrolernya ya, terutama yang apa Arduino-nya nanti. Oke, yang pertama nanti akan kita coba bahas itu tentang Arduino Uno. Sebelum nanti kita mencari atau memberi saya contoh yang lain tentang mikrokontrolernya. Oke, ini ada Explora, itu biasanya untuk stick. Kalau teman-teman sering bermain game ya, teman-teman mau coba buat apa namanya medianya dengan Arduino untuk joysticknya, itu bisa pakai ini juga. Lalu ada Arduino Ethernet, ini juga nanti bisa digunakan untuk fasilitas LAN ya, jaringan. Ini ada Arduino Micro, ini yang kecil ini, yang mikro. Nah, yang sana yang mini. Perbedaannya apa? Coba. Iya. Cari perbedaan dari dua gambar ini. 5 perbedaan. Siapa cepat dapat GoPay. USB ya benar. Yang dari rumah apa yang bedanya yang
Oke, ada lagi? Ukuran, Pak. Oh ya, ukuran. Oke, itu ya, beberapa perbedaan tadi nanti ditransfer melalui rekening masing-masing. Iya, kopenya. Ya, ini ada 12 pin, kemudian 20 pin input output, 12 pin input analog. Ini yang di mikro ya. Nah, ini juga ada USB dan itu enggak. Makanya kalau yang ini nanti dia ada apa namanya? Alat tambahan untuk bisa ngupload source code-nya. Kalau ini kan tinggal dipakai USB ya. Oke. Lalu berikutnya ada Arduino Nano. Ini satu keluarga dengan mikro yang sebelah sini, yang kecil. Tapi bedanya adalah di bagian input jack-nya. Kalau tadi pakai USB, yang ini USB lama ya. Pernah pakai HP jadul, ya kan? USB yang lama. Oke. Kemudian ada Vio, lalu ada Arduino Leonardo, kemudian ada Arduino Mega. Ini yang kita punya teman-teman di lab. Ini kita punya ini sebanyak mahasiswa Mikom. Banyak banget. Enggak, jadi yang kita punya di lab itu ya satu lab itu ada berapa orang ya 60 berarti kita punya 60 ya. Nanti kita dioleh-olehin semua lagi sama Arduino Mega. Enggak. Jadi itu. Lalu ada lagi Arduino Due. Nah, ini Arduino Uno yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ini ada dua jenis yang membedakan adalah terkait dari IC-nya ya. Ini masih tipe lama, yang ini sudah tipe baru ya. Nah, ini perbandingannya cuman di situ perbedaannya. Dari apa input daya kemudian input untuk source code-nya masih sama. Nah, tinggal bedanya adalah di IC-nya. Oke, jadi kita hari ini mau membahas tentang Arduino Uno. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada apa saja di Arduino Uno. Yang pertama adalah memiliki 14 input digital ataupun output ya, digital. Itu letaknya di mana? Itu letaknya di mana? Ada di bagian pojok kanan ya. Ini ya. Ada 0 sampai 13 ya. Nah, ini semua ini yang disebut sebagai pin digital input dan digital output untuk analog gitu ya. Ini dilutnya aku keserimpet ngeblak gitu. Ya, jadi untuk apa? Untuk digitalnya ini pinnya. Jadi gini teman-teman ceritanya. Ketika kita memiliki sebuah sensor gitu ya. Sensornya ini basicnya adalah dia digital. Berarti kita inputkan ke pin digital, enggak ke analog ya, beda. Jadi ketika saya umpamakan bahwa ada sebuah sensor untuk mendeteksi jarak, dia basicnya sensornya adalah digital, berarti kita tinggal menginputkan ke pin digital. Cara kerjanya seperti apa? Hei engkau, pin digital 2, misalnya gitu. Silahkan aktif untuk bisa membaca jarak, gitu ya. Nah, kemudian itu sebagai inputnya misalnya sensor. Kemudian outputnya, ketika sudah membaca jarak, outputnya akan mengeluarkan suara bip ya, bukan tit bip ya, bip bip ya, bip. Jadi kemudian ketika jaraknya 25 cm, nanti outputnya berupa bip. Nanti misalnya, hei engkau, pin digital 4, aktifkan untuk menjadi suara bip. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi dia microcontroller itu nanti kita cuma mengaktifkan pin mana saja yang mau kita aktifkan. Gitu ya, nggak usah bingung-bingung. Tapi mengaktifkannya nggak pakai tombol, di sini nggak ada tombol on off-nya. Mengaktifkannya bagaimana? Mengaktifkannya caranya pakai source code, pakai kode yang nanti akan diupload ke dalam si microcontrollernya. Nah, jadi nanti di microcontroller ini karena dia membaca bahasa mesin, berarti kita bisa mengupload programnya, yaitu perintahnya pin mana saja yang kita akan aktifkan untuk apa. Nah, logikanya seperti itu. Gitu ya, itu mudahnya, simpelnya teman-teman. Oke, kemudian di Arduino itu ada apa aja? Yang kedua, memiliki analog input. Yang mana itu? Oke, saya zoom dulu ya. Oke, yang kiri bawah ini ya, ada 6 ya. Nah, ada mulai dari 0 sampai dengan A5. Nah, ini digunakan untuk apa? Biasanya banyak juga beberapa sensor yang itu nanti dia basicnya adalah ke analog.
Makanya di sini disebut memiliki 6 analog input, nggak ada outputnya. Berarti analog ini hanya khusus untuk input saja, gitu ya. Oke. Lalu ada lagi eh, ada lagi apa teman-teman? 7 sampai 12 volt or output or input ya. Namanya apa itu? Kelihatan nggak? Pin ya. Bukan Willis ya. Pin ya. Ya. Kemudian ada GND, ground ya. Kemudian ada lagi 5 volt output or input 5 volt. Kemudian ada 3,3 output 3,3 volt ya. Kemudian ada reset input, lalu ada input reference voltase dan juga ada no connection, itu enggak ada portnya ataupun enggak ada pinnya. Nah, itu yang ada di Arduino. Oke, kemudian ada lagi apa? Sebuah resonator keramik 16 MHz atau 16.000 Hz. Ini teman-teman bisa lihat di mana? Di toko keramik. Nah, resonator keramik loh. Enggak ya, kita bisa lihat di sini. Ada ya, 16.000 ini ya. Kelihatan? Ya, anggap aja kelihatan, kalau enggak lah. Kebalik kan tapi? Ya dibalik. Nah, wis. Ya kan, berarti 16.000. Sorry. Oke, itu 16.000 Hz ya, ataupun 16 MHz. Oke. Kemudian ada lagi di situ koneksi USB. Mana yang koneksi USB? Ini ya. Oke, jadi ada koneksi USB. USB yang model apa yang bisa kita konekkan ke sini? USB B port. Artinya USB yang tipe B. Itu teman-teman pernah pegang USB printer itu? Nah, itu kayak gitu. Ya, kita coba lihat gambarnya. Saya akan coba minta bantuan oleh Mbah Buyut saya gitu ya. Sebut saja Google gitu. Di sini USB Arduino. Mudah-mudahan ada. Oh ada, pinter banget berarti mbah saya ini. Nah, ini modelnya yang kayak gini ya. Nah, ya terserah mas. Yang penting colokannya ini. Mau warnanya pink juga boleh ya. Warnanya warna hitam juga bisa gitu ya. Tinggal nanti kalau pengen warna yang lain cari pilok ya terdekat. Kita warnain ya. Ini bisa teman-teman mau warnanya apa boleh. Yang jelas ini pinnya itu sama ya. Di sini pakai USB B yang ada di printer. Jadi kalau teman-teman punya printer ada USB-nya, nggak usah beli kabelnya. Bisa pakai itu ya. Oke, itu untuk colokannya. Hah? Beneran bisa mas? Bos saya ini bercanda apa bi? Bisa mas, bisa pakai itu. Saya juga dulu pernah pakai itu ya. Oke, itu USB B port to komputernya. Jadi kalau kita mau mengupload coding program yang tadi di komputer kita buat, nah, itu ke sini. USB portnya itu dicolokkan ke komputer, kita program pakai text editor, kita program bla 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 bla, sudah kita inputkan lewat sana itu. Gitu ya, ada jalannya sendiri. Yaitu pakai USB itu tadi. Oke, gitu. Jadi nggak usah bingung. Gimana caranya ya? Apa kita pakai Sulabim lebu codingnya? Enggak. Tapi kita adanya kabel yang bisa menghubungkan ke Arduino-nya, yaitu pakai USB port B tadi ke komputer. Oke, kita punya sudah koneksi USB. Lalu ada colokan power input. Di mana itu letaknya? Yang mana? Ini ya, DC power jack 7 sampai 12 volt DC input untuk diameternya itu 2,1 mm kali 5,5 mm. Oke, mel center positif. Oke, itu ya, itu untuk input dayanya. Sekarang saya tanya ke teman-teman yang ada di rumah, kemudian di ruangan,
Kira-kira apa yang bisa kita inputkan dayanya bisa pakai apa? Power supply. Power supply ya. Ada lagi yang di rumah? Baterai, Pak. Apa? HP? Baterai. Pakai apa, Mas? Baterai. Oh iya, Mas Sandiko. Ini ya, Mas Sandiko tadi ya. Aki motor, baterai. Terus apa lagi tadi, Mas? Power supply, ada lagi? Apa, Mas? Dinamo. Ada lagi? Kita tampung semua dulu nih. Siapa lagi yang Langsung masih punya? listrik. Panel surya, yo. Ada lagi? Input daya untuk ke Arduino yang kita bisa masukkan apa saja? Ada panel surya, dinamo, ada diesel ya, diesel. Ada lagi? Suruh. Halo, siapa yang tadi yang ngomong? Hah? Halo. Seru sama air garam. Ini ngobati sariawan, Mas. Enggak ya, bercanda mungkin ya. Ada lagi teman-teman, pakai apa? Panel surya, dinamo, PCB. Apa tadi Mas, pakai apa? Power supply, Power bank, baterai, Pak. power bank. Nggak ada ya, power bank. Siapa tadi? Mohon maaf. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan suaranya ya. Bener ya, suara nggak kelihatan. Orangnya nggak kelihatan, mohon maaf. Kayak nggak apa. Lagi tadi pakai apa, Mas? Dinamo. Langsung Ada dari lagi? listrik, Pak. Apa? Langsung dari stapel listrik. Langsung dari stapel listrik. Ya, terus udah ya. Itu dulu ya, teman-teman. Oke. Banyak sekali yang bisa kita inputkan dayanya untuk ke microcontroller ini. Jadi yang kita contohkan pertama apa tadi ya? Power bank. Bisa pakai power bank. Ini kan ada USB-nya ya. USB-nya. Ini kan yang hubung ke sini tuh USB yang kayak tadi itu ya, printer tadi. Yang sana USB biasa. Jadi USB power bank itu. Jadi kita bisa pakai power bank. Itu nanti inputnya di USB B. Ini Mas. Power banknya itu ada USB-nya tuh Mas. Terus satunya tancapkan ke sini. Nah, itu bisa. Pertama pakai power bank ya. Oke, kemudian yang kedua langsung bukan ke yang hitam ini Mas, tapi ke sini. Oh, ini bisa juga ke sini. Oke, makanya kalau teman-teman pakai komputer sebenarnya ini juga sudah nyala karena komputer itu menginputkan daya 5 volt ke dalam Arduino-nya. Oke, yang kedua tadi ada pakai oh ya. Panel surya ya. Bener nggak ada tadi yang pakai panel surya? Oke, kita coba cek dulu. Tanya ke Mbah Google weh. Oke, jadi panel surya itu nanti dia listriknya gimana? Dari cahaya matahari ya. Kemudian disimpan pakai apa tuh? Pakai Aki, Pak. baterai atau aki ya? Iya, Pak. Baterai atau Aki. baterai atau aki ya? Oke. Berarti kita bisa pakai baterai di sini. Baterai. Baterai misalnya saya kasih baterai yang 9 volt. Nah, di Arduino juga ini bisa pakai baterai ini. Tapi nanti juga harus ada konektornya. Nah, konektornya kayak gini. Nah, ini kan sama kan? Colokannya ini ke dalam si Arduino-nya tadi di sini. Nah, ini bisa. Jadi beli baterai yang modelnya 9 volt seperti ini. Ini kan tapi ada yang bisa dicas dan ada yang tidak. Nah, ini bisa digunakan ketika teman-teman nanti basicnya untuk ke prototype. Itu bisa pakai yang baterai ini. Jadi beli baterai ini kemudian dikasih konektor ini, konektor cincinnya, lalu nanti bisa langsung dihubungkan ke Arduino-nya sini. Oke, itu ya. Ada baterai. Baterai ada lagi yang jenisnya
baterai. Pernah dengar baterai lithium? Nah, Pak, Teman-teman pernah buka HP-nya teman-teman terus dibuka nggak baterainya? di mos saya ada, Pak, baterai lithium, Pak. Ada di rumah. Siapa ini? Saya, Pak. Krisna. Wah, Mas Krisna. Itu bisa Mas nanti. Baterai lithium kayak gini. Baterai laptop ya. Bener. Baterai laptop itu bisa digunakan. Terus Baterai gimana mos, Pak? Pak. Apa terus gimana? Baterai mos, Pak. Ya, bisa juga. Baterai mos juga bisa. Kemudian baterai laptop juga bisa. Nah, tapi terus gimana cara menghubungkannya ke sana gitu ya? Nih, jadi nanti ada wadah, nih tak tulis gini wae pasti mbahku pinter. Nah, ini ketemu kan? Oke. Jadi ini wadahnya tadi tuh ketika teman-teman beli baterai lithium tadi yang kayak baterai laptop ya. Nanti dimasukkan ke wadah itu misalnya ada 3 ya. Nah, berarti 3 satunya 500 mAh kalau 3 1.500. Lumayan kan? 3. Terus berarti nanti gimana? Ini ada yang biasanya kayak gini tuh sama langsung dengan colokannya ya, teman-teman. Itu ada yang langsung dengan colokannya. Colokannya nanti langsung bisa pakai yang ini tadi, konektor ini. Ini ada juga yang langsung kayak gini. Gitu ya, ini bisa langsung dimasukkan. Oke, ini baterainya bisa dicas ya. Ya. Terus gimana cara ngecasnya? Nah, itu yang dibawa. Tenggo baterai, Mas. Iya, sama kayak gitu, Mas. Terus gimana caranya untuk ngecasnya, teman-teman? Ion, Mas gimana Mas Ion everyday? Pakai apa tadi? Casnya gitu ya. Oke, kita coba cari di sini baterai lithium modul cas. Mesti pinter ini. Jadi ini, ketika teman-teman cas bisa pakai ini. Ini USB ini kayak ini ada alat ininya, gitu ya. Ya kan? Pernah buka power bank? Enggak. Oh, yes, yang pernah. Nanti ada alat ini untuk mengisi baterainya, kemudian ini untuk ngecasnya. Bedanya, ini nanti kita bisa inputkan ke microcontrollernya. Nah, ini ada kabel di sini. Plus minusnya. Jadi kalau B min dan B plus yang di sini, ini ada B min, B plus ya. B ini artinya baterai. Baterai untuk yang min dan yang plus. Kita inputkan ke sana. Kemudian outputnya di mana? Outputnya ini. Min dan plus. Kita outputnya kemana? Langsung colokin nang microcontrollernya. Nah, nanti kalau baterainya habis tinggal ngecas di USB-nya. Otomatis nanti baterainya ke cas. Oke. Ada berapa tadi ya? Sudah ada pakai baterai. Kemudian pakai apa tadi? Power bank ya. Power bank. Lalu ada lagi yang tadi langsung nyolok ke listrik. Mana tadi? Ada nggak? Ada ya di Zoom ya? Ya bisa Mas. Pakai langsung nyolok ke listrik. Tapi hitungan dengan sekejap ya meledos ya. Oke, tapi kita tambahkan alat namanya adaptor. 12 volt 2 ampere. Kok orang belum golek? Nah, ini. Nah, ini. Ini nanti langsung ke adaptor, kemudian dicolok ke listrik langsung. Ini bisa pakai ini. Gitu ya. Kenapa kok 12 volt? Kita lihat di Arduino itu masih support ke 12 volt ya. Oke. Jadi ada berapa tadi? Ada pakai power bank bisa, pakai baterai bisa, langsung ke listrik bisa toh? Nah, bisa. Ada lagi pakai aki. Bisa nggak? Oke. Pakai aki bisa, teman-teman. Terus
Ada mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini atau disaringkan dari room atau dari kelas. Ada? Ada teman-teman? Oh, enggak ada ya. Oke. Oh, jaga tidur ya. Oke, kalau belum ada berarti coba kita pakai aki. Oke, saya dulu pernah kemarin belum belum lama ini. Ini mungkin ya kurang kerjaan sebenarnya, tapi ya dikerjakan nggak ngerti saya juga kenapa ya. Oke, itu ada apa namanya bengkel buatkan itu alat untuk apa namanya kontrol knalpot mobil. Ya, jadi kita akan buat itu knalpotnya dia mau racing atau normal, mode racing atau mode normal. Nah, kayak gitu tuh. Itu dikontrol nanti pakai alat yang kita buat, nanti pakai Bluetooth koneksinya. Nah, itu kita buat dan di sana problemnya adalah ternyata pakai aki. Gitu. Aki itu berapa? 12 volt ya. 12 volt. Dan kalau gitu kan aman langsung kalau pakai Arduino yang besar saya mikir aman lah gitu. Ternyata bengkelnya mintanya alatnya segini. Separuhnya dari remote. Waduh, ini tambah masalah baru saya bilang gitu. Oke, akhirnya kita kalin pakai ini. Pakai Arduino yang kecil ya. Pakai yang mikro ya. Nah, akhirnya mikro selesai ya masalahnya. Enggak sampai situ ternyata selesainya. Tadi aki 12 volt, si mikro ini dia cuma 3,7 volt. Terus bi, kalau saya hubungkan ke sana, apa yang terjadi? Nah, kemobul ya teman-teman. Oke, akhirnya kita coba cari solusi lagi. Kalau di situ berarti dayanya lebih tinggi ya. Misalnya 12 volt, 3 volt. Jadi kita bisa cari yang namanya alatnya itu, mudah-mudahan saya benar, step down. Nah ini dari daya yang 12 volt tadi yang aki kita akan turunkan menjadi 3,7. Nah ini tambahan alatnya ini. Oke, itu ya. Oke, itu bisa kita akalin seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya dayanya dari baterai ini Pak, ternyata kan dari aki tadi baterainya itu cuman 3,7 gitu. Kita mau up ke 5 volt, bisa nggak? Bisa. Kita namanya step up. Nah, ini alatnya kayak gini. Jadi kita up untuk dayanya. Yang tadinya kurang, itu bisa lebih. Itu kita akalin kayak gitu aja. Kayak lagi ini mainan daya kecil, jadi nggak usah takut kesetrum ya. Paling ya ngono aja wis. Tinggal ganti lagi gitu cari ya. Oke, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman bisa pakai aki, bisa kemudian bisa pakai baterai, bisa pakai listrik langsung, bisa pakai apa lagi tadi? Panel surya ya. Setelah itu nanti ada penyimpan dayanya. Nanti tinggal teman-teman atur. Terus kemudian tergantung juga kasusnya. Itu ya. Maksudnya kita mau buat alat nih ya. Arduino-nya. Kita taruh di kantong. Terus kita butuh adaptor dicolokkan ke listrik. Kan kemana-mana ngorol kabel kan nggak lucu ya. Ya tahu? Akhirnya kita berarti kasusnya kalau seperti itu pakai apa? Dayanya. Oke, pakai baterai ya. Nah, itu berarti teman-teman nanti bisa menganalisis sendiri. Kira-kira cocoknya untuk kasus-kasus nanti yang model-model seperti itu nanti pakai apa? Gitu ya. Kalau yang misalnya dia stay dalam sebuah ruangan dan dia nggak dipindah-pindah, ya udah kita pakai adaptor yang langsung. Oke, itu. Kemudian ada apa lagi di Arduino? Ada sebuah tombol reset. Nah, di mana itu? Di pojok kanan ya, sebelah USB ya.
Di situ ada reset button, fungsinya buat apa? Kalau minggu lalu saya mungkin sudah ceritakan bahwa di microcontroller itu looping gitu ya. Selagi kita memerintahkan apa, ya itu aja yang dia kerjakan, gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya terus kita mau memberhentikan pekerjaan itu ataupun loopingnya itu? Ya teman-teman bisa tekan tombol reset, gitu ya. Kalau tetap nggak mau, beli palu, pukul, selesai. Enggak ya, bercanda. Ya itu ketika kita tekan tombol resetnya, otomatis nanti kerjaan ataupun kode program yang sudah kita inputkan ke sini itu bernilai nol lagi, gitu ya. Itu yang cara pertama. Atau teman-teman bisa juga dengan cara menumpuk. Artinya seperti apa? Ketika teman-teman nanti punya sebuah program, kemudian mau mengupload program baru dengan menginputkan programnya di USB itu kita upload ulang atau kita tumpuk upload codingnya yang baru, itu otomatis nanti akan mengeksekusi coding yang baru. Yang lama akan hilang, gitu ya, akan tertumpuk. Itu modelnya bisa seperti itu. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tombol reset berarti hilang semua. Kalau teman-teman mau merubahnya, tinggal teman-teman tumpuk dengan mengupload kode baru. Itu ya. Oke. Sampai sini silahkan. Ada yang mau di-sharingkan atau punya pengalaman mungkin di bagian microcontroller ataupun apa namanya dan sejenisnya, silahkan. Ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan sampai di sini? Dari ruangan ada? Oke, mau siapa? Oke, siap. Itu kenapa resetnya nggak bisa otomatis? Ada beberapa teman-teman sekarang yang sudah terbaru, itu resetnya sekarang sudah otomatis. Itu bisa juga kita kontrol dari source code programnya. Dan ini kalau yang ini kenapa dikasih di button di sana? Mungkin untuk apa namanya? Untuk ini ya, ketika gini. Saya pernah dapat juga ketika membuat di mana ya? Di bandara. Di bandara itu dia mintanya untuk menghitung orang yang lalu lalang. Itu zaman dulu saya belum kenal yang namanya image processing. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, kita kasih kamera aja kita bisa tahu orang di sini berapa. Nah itu dalam kasus itu saya tahu kenapa tombol reset itu akhirnya ada gitu ya dengan kasus yang seperti itu. Ternyata pas ketika di situ karena proses looping itu nggak selesai-selesai gitu ya, datanya itu akan banyak banget dan saya butuh ketika saya mau stop dengan cara tanpa harus mengupload ulang, saya buatkan sebuah lubang di casingnya, saya tinggal tekan buttonnya itu, ceklek, otomatis reset gitu ya. Nah kan, iya seperti itu contohnya Mas. Itu emang button-button apa nama alatnya dengan program yang baru tanpa kita harus mengupload ulang, ya button itu yang harus kita tekan. Tapi sekarang ada kok yang apa namanya buttonnya yang apa resetnya langsung otomatis juga sudah ada. Oke, yang dari ruangan, halo, hei, masih adakah engkau di sana menungguku di sini? Halo, Masih. oke masih. Ada yang mau di-sharingkan Mas? Saya dulu pernah buat Pak, apa namanya robot mobil. Sekarang sudah dipakai Tesla, wes. Berarti anak buah. Siapa yang Tesla? Elon berarti saya Mas. Ada teman-teman yang dari room? Cek, oh ini ada yang chat. Mudah-mudahan pertanyaan bukan prestasi manual. Oh, oke enggak apa-apa. Nanti kita prestasi lagi ya Mas Muhtakdir ya. Ada Mas? Mas pilih siapa Mas? Mau tanya apa? Mau tangkit? Tanya. Enggak. Boten. Oke. Ternyata. Oke. Aman ya sampai sini teman-teman. Pak, Oke. mau tanya Pak, Oh ya, Mas Hafid, itu ya Pak, Arduino itu ada colokan buat internet atau gimana itu Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Yang mana setelah ini sebenarnya mana mau sampai ke sana ya. Oke, terima kasih Mas Hafid tadi ya. Ya Pak. Oke, Mas Hafid. Jadi teman-teman untuk yang Arduino ini masih apa namanya berupa device.
belum sampai things gitu ya. Berarti ini baru dia masih connect cuman untuk input, output gitu aja. Belum kita bisa kirimkan datanya yang dapat dari input output tadi ke internet. Itu baru lokal aja gitu ya. Baru kayak kita pakai sensor mendeteksi kemudian ada outputnya berupa mungkin suara, jangan awas, jangan dekat-dekat, misalnya seperti itu. Baru bisa seperti itu. Belum di mana datanya tadi itu jaraknya bisa kita kirim ke cloud itu belum bisa. Kalau yang Arduino ini gitu ya. Ini belum bisa. Nah, makanya kalau mau datanya itu dikirim ke ke internet, berarti kita butuh yang namanya, ini masih spesifikasi, ini masih pin, tadi sudah saya sampaikan juga. Yang namanya itu, ini contoh project. Bentar, mana ya? Arduino Shield. Arduino Shield apa? Artinya di Arduino yang untuk tambahan. Kalau di sini, kalau kasusnya di Arduino ini, untuk bisa connect dengan si internet, berarti kita butuh tambahan apa? Ya, nanti sebenarnya kita bahas nanti, tapi nggak apa-apa kali ini. Oke, jadi nanti adanya modul ya ESP8266 Arduino. Oke. Nah, ini di gambarnya seperti ini ya. Saya coba akan carikan yang besar ya. Oke, jadi ini teman-teman, gimana caranya biar si Arduino ini bisa mengirim data ke internet. Ini tambahan modulnya ya, ini modul WiFi ESP8266 gitu ya. Oke, atau nah sekarang sudah ada yang terbaru, daripada ribet-ribet Pak nyolder gini beli wae. Nah ya, Arduino WiFi ini belum saya masukkan ke ke slide, sebenarnya sudah ada nih Arduino WiFi. Ini terbaru dari Arduino, ini belum lama keluarnya, termasuk ini kemarin terakhir dipakai oleh mahasiswa bimbingan saya untuk skripsinya. Dia akhirnya pakai ini. Saya kemarin dia mau ngotot, Pak saya mau pakai Arduino, terus kemudian ESP8266 tambah modul tadi biar koneksi internet. Ya monggo Mas, saya bilang gitu. Terus di tengah-tengah, Pak kok ya Pak, ribet ya Pak. Terus ya sekarang coba Mas cari Arduino ada yang keluaran baru pakai WiFi. Akhirnya dia pakai itu dan kemarin baru hasil ujian pendadaran lulus nih. Nilainya alhamdulillah untuk A. Nah, ini bisa digunakan juga yang langsung bisa connect ke internet. Jadi gitu Mas Hafid. Kalau Arduino Uno yang model-model seperti ini nih, model kuno yang kayak gini, ini belum ada Mas. Untuk langsung bisa ke connect ke internet. Perlu ada tambahan modul lainnya. Ya tadi modul ESP8266 WiFi atau bisa langsung daripada ribet tuku Arduino WiFi. Gitu ya Mas? Baik, Pak. Oke, sip Mas Hafid. Ada lagi teman-teman? Silahkan monggo. Ya, Mas Sandiko. Oh. Nggih. Oke. Baik. Terima kasih, itu pertanyaan baik juga Mas. Mas Sandiko. Jadi gini teman-teman, ada beberapa itu yang memang sensor itu sensitif lah. Kayak lagi dapat ya sensitif. Jadi ketika sensor itu ada yang gini, ketika dayanya itu banyak alias dayanya itu full, misalnya dia dayanya misalnya 5 volt yang dibutuhkan oleh si sensor, ternyata itu turun menjadi tinggal 3,7, itu akan sering mempengaruhi dari kinerja si sensor itu sendiri. Contohnya, yang tadinya ketika 5 volt itu kita bisa mendeteksi halangan yang tadinya 25 yaitu dibaca 25, ketika dayanya itu turun tinggal 3,7 volt tadi, itu yang tadinya 25 dibaca jadi 15. Jadi kan tingkat errornya kan tinggi kan. Itu pernah terjadi.
Dan itu pernah saya alami gitu ya. Nah, itu kenapa fungsinya yang ada step up tadi ya buat itu Mas. Buat yang modelnya sensor-sensor yang dia sensitif akan daya. Biasanya seperti itu. Biar kita dayanya itu maksimal. Nah, kemudian ini ada ide berarti kalau kayak gitu ya. Kita punya ide bahwa mungkin nanti teman-teman juga bisa neliti atau bisa buat riset teman-teman. Jadi mungkin kita bisa nanti membuat sebuah sistem untuk bisa apa namanya? Kita bisa tahu, oh ternyata ini batas maksimum dari si sensor A ini untuk bisa membaca jarak yang dengan range errornya sedikit, itu berapa dayanya? Apakah 5 volt atau 4,9 masih bagus atau 48? Itu kan banyak pengujian jelas ya. Kita akan jadi riset. Nah, kemudian oh ternyata batas minimumnya itu adalah dari 5 volt yang paling bagus adalah 4,5 volt misalnya. Oke, ketika baterainya 4,5 volt, otomatis nanti akan ngecas sendiri. Wah, wow, jadi skripsi mas. Lulus saiki. Ya, itu bisa mas. Itu bisa dibuat seperti itu. Jadi fungsinya step up biasanya buat kayak gitu mas. Buat kasus-kasus yang memang sensornya itu sensitif akan daya. Itu mas, sabar ya, mas Sandiko ya. Halo mas. Oh ya, yes. Mudah-mudahan itu ya. Oke, gitu. Sip. Ada lagi teman-teman? Kita selesai jam berapa? 50 ya? Oke. Ada lagi teman-teman? Dari room atau dari kelas? Cukup? Ada yang pernah bermain mikrokontroler mungkin? SMK, SMA? Belum? Belum, oke. Jadi tipsnya ketika teman-teman nanti memang tertarik ke dunia per-IoT-an gitu ya. Sebisa mungkin teman-teman itu pernah memegang ataupun pernah mencoba. Ya, kalau pernah merasakan gini, rasakan sensasi ketika teman-teman mencolokkan pin ini salah ya. Ketika sudah di-coding dengan susah payah, di-upload, loh kok nggak ada hasilnya. Ternyata salah ngepin, harusnya pin 2 dicolokkan di pin 1. Itu tidak akan kerasa ketika teman-teman pakai simulasi. Oh, itu nggak akan apa namanya nggak kerasanya. Tapi akan kerasa ketika wah mau presentasi, wah mau project, wah kelas. Ini pala saya gini gini gini. Ketika dia nggak gelem yo. Apa nih ya? Ternyata pinnya salah nyolok. Nah, itu akan terasa sensasinya ketika teman-teman langsung mencoba. Artinya apa? Artinya teman-teman nanti kalau memang tertarik IoT, ya mungkin bisa nabung mulai dari sekarang. Mungkin beli-beli komponen-komponen yang ya mungkin buat prototipe dulu gitu ya. Biar apa? Biar mendapatkan ilmu yang saya rasa di simulasi nggak nanti dapatkan gitu ya. Kalau di simulasi kayak gitu, kalau real itu nanti akan dapatkan yang lain. Mungkin kabelnya kebalik, kemudian mungkin arusnya kebesaran terus keluar asap, nanti akan ada perhitungan sendiri, itu akan nambah-nambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman tertarik ke IoT, ya mulai dari sekarang nabung untuk mencari alat-alatnya ya, komponen-komponennya. Meski yang masih sederhana-sederhana dulu. Oke. Oke, gitu. Kemudian mana tadi ya? Ini sudah. Lalu kita langsung saja ke ini. Kelebihannya ya. Saya rasa nanti kita akan bahas ini sambil jalan. Teman-teman nggak perlu saya jelaskan, nanti teman-teman akan tahu, oh ternyata kelebihannya ini gitu aja. Nah, ini contoh proyeknya. Oke. Banyak ya contoh proyeknya teman-teman. Yang ini yang bisa kita ekspor dengan Arduino yang masih belum ada wifi-nya. Gitu ya. Artinya masih lokal, belum bisa kita upload datanya. Contoh yang pertama ada robot. Ya, sini ada siapa yang suka main robot? Enggak ada. Main game seneng, Pak. Yo. Kemudian drone. Wah, ini drone. Kita sebenarnya punya ahlinya ahli, intinya inti gitu ya. Untuk permasalahan drone-drone ini di prodi kita ini punya. Ini pokoknya kalau ngomongin drone dia udah di luar rambut lah gitu ya. Nek di luar kepala kan beda ya. Di luar rambut ya. Ini kita ada Pak Wahyu. Mungkin nanti teman-teman akan dapat di semester depan. Pak Wahyu itu tesisnya penelitiannya banyak ke drone. Memang dia ahlinya di drone. Dia banyak cerita di drone itu. Kok teman-teman mungkin bayangkan di sini ada 4 kipas baling-baling. Kalau ini satunya ini putarannya berbeda.
maka apa yang akan terjadi? Nah, gitu kan. Nah, itu makanya ya siapa lek tinggal puter-puteran itu ya. Emang jagonya. Nah, ini juga ya baterai tadi yang lithium kita gunakan di sini. Ini nanti bisa langsung kita colokan ke Arduino-nya. Tapi kalau baterai-baterai yang seperti ini biasanya ngecasnya di luar, bukan ngecas di sini. Ngecasnya biasanya kita lepas terus kita cas dulu, kayak kita ganti-gantian. Sama kayak di robot juga seperti itu biasanya. Nah, ini model-model yang ini jam digital kayak di masjid gitu ya, atau kayak di lampu merah itu biasanya dia pakai ini. Kemarin sebenarnya kita tuh mau buat apa namanya lampu merah. Kemarin tuh kita kerjasama ada yang khusus ngurusi lampu merah di Jogja ini. Saya tahu ternyata orangnya kuwi gitu ya, dan dia minta itu ada beberapa yang jamnya itu mungkin sekarang sudah diterapkan ya. Nah, ternyata tuh alatnya itu kalau di kehidupan real dalam si lampu merah itu kita nggak main ke Arduino, itu nggak main katanya. Dia sudah masuknya ke industri. Oke, karena kalau Arduino itu kelasnya untuk teman-teman yang masih mungkin tahapnya mencari prototipe dan lain sebagainya. Tapi kalau udah industri tidak pakai Arduino lagi, tapi yang lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas saja. Dan lagi itu bisa mendeteksi temperatur gitu ya, dan suhu dan lain-lain. Ini masih contoh-contoh project yang nanti harapannya setelah UTS teman-teman buat seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalaupun ini kelas teori, nanti akan kita coba maksimalkan dengan simulasi. Tapi nanti kita coba simulasinya, kita coba buat model-model yang seperti ini. Oke, saya rasa seperti itu kita untuk pertemuan kali ini. Kita baru selesai untuk yang Arduino aja, Uno. Belum, minggu depan kita akan ke Shield dan seterusnya ya. Ya, silahkan yang belum presensi bisa presensi dulu sambil menunggu presensinya selesai ya. Kayaknya semenit lagi nih. Oh, masih ada? Iya, masih ada. Oke. Ada yang mau di-sharingkan lagi silahkan. Kita ketemu lagi nggak? Kapan? Jumat. Oh, saya tuh dapat multimedia berapa ya? 0 sampai 02 ya? Berarti 01, 02 apa 02, 03 ya? Saya lupa yang mana. 01, 02 ya? Oh, oke. Berarti 03 yang saya nggak dapat. Itu kemarin sudah diinstal semua. Akunnya sudah belum? Akunnya udah belum? Ya. Kalau akunnya udah ada tinggal login. Kemarin udah diinstal. Nggak apa, Mas? Oh iya. Coba udah dicoba yang itu, yang online. Nah, coba yang online dulu. Mulai install ya anu Mas ngeden. Enggak tuat ya. Oke, gitu dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Waktunya juga sudah habis dan nanti mungkin teman-teman juga selainnya ada kegiatan selanjutnya. Makanya mungkin saya cukup untuk pertemuan kali ini. Yang di dalam ruangan tetap jaga kesehatan, jaga protokolnya. Mudah-mudahan selalu sehat. Yang di Zoom jangan lupa minum susu, kemudian tidur jam 8 malam ya. Jangan begadang. Mudah-mudahan jadi anak yang cerdas ya. Oke, gitu dulu. Cuman bercanda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Kemudian Mas Yonet Hidayat.